صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi ni'amuhu wa yukabi'u mazidah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa haludatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matrubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Puja-puji syukur alhamdulillah bahwa pada enjing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir, saged dugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaniku sareng-sareng nglampahi salat subuh berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan, baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikirane, i'tikafe, ta'lime, tahlile, dan ibadah-ibadah sang nese muga-muga dipun tampil lan dipun ridhoni datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken datang Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa memberikan manfaat bagi yang lain. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang baik, yang berguna, yang bermanfaat itu banyak caranya dan sangat luas ya. Kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat tidak mesti nunggu banyak uang dulu, tidak mesti menunggu jadi pejabat dulu, tidak harus menjadi orang yang hebat dulu, orang besar baru kemudian kita menjadi orang yang berguna. Tidak seperti itu ya. Di dalam kehidupan ini semua terserah kita ya. Dan di dalam hati kita Allah sudah titipkan yang namanya akal. Allah sudah bekali kita dengan akal supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang tidak, mana bagus, mana yang jelek, mana perintah, mana larangan. Semuanya Allah sudah berikan melalui akal. Maka dengan akal, dengan pikiran yang Allah titipkan kepada kita ini, kita pergunakan untuk bisa pilih, untuk bisa membedakan, untuk bisa membedakan. Termasuk kita bagaimana supaya di dalam kehidupan ini bisa menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat ya. Sebelum kita masuk ke sana, sekedar untuk renungan kita semua ya. Sebagai bahan ajakan dari saya secara pribadi ya. Dan ini untuk kita semua, untuk renungan kita semua. Kalau ada pertanyaan di dalam diri kita ya. Apakah keberadaan kita di dunia ini sudah memberikan manfaat bagi orang lain, ataukah justru menjadi beban bagi orang lain? Pertanyaannya sangat sederhana, namun ini sangat berat untuk dijawab, untuk direalisasikan. Dan ini memang perlu dibuka hati kita, pikiran kita, tenaga kita, intuisi kita harus dibuka ya. Harus dibuka untuk menyadari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Paling tidak ya, paling beline, maukah pertanyaan yang saya sampaikan, kira-kira kita hidup di dunia ini sudah memberikan manfaat bagi orang lain ataukah justru menjadi beban bagi orang lain?
kita evaluasi, kita renungi, kita pikir-pikir, kita muhasabah di dalam diri kita. Apakah kita akan menjadi orang yang manfaat bagi orang lain, ataukah justru menjadi beban bagi orang lain? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakikat manusia yang berguna itu adalah, kata Rasulullah, ya, manusia yang hebat, manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ya. Menjadi berguna. Apa yang harus kita manfaatkan bagi orang lain? Apa yang kita miliki? Sing duwene apa? Ulane duwene apa? Kira-kira manfaat bagi kula duwene tenaga. Maka tenaga ini bagaimana supaya bisa membantu orang yang sedang membutuhkan tenaga kita bantu. Anak kerja bakti, ya, sedang ada kerja bakti, kita ikut bantu. Anak tetangga lagi membutuhkan tenaga kita, sedang membutuhkan kesulitan, kita bantu. Ya, dengan gotong royong, atau paling tidak kita, ya, dengan fisik yang kita miliki ini, dengan senyuman yang ramah, dengan sopan santun, dengan lembah lembut, dengan angga unggu, pokoknya dengan tata krama, dengan adab-adab yang kita miliki, itu pun sama. Ya, kita memberikan manfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena dengan senyuman yang kita sampaikan, orang lain akan menjadi ikut senang, ikut ceria, ikut membuka suasana menjadi bahagia, menjadi hidup. Daripada menang baik, jelek utrem baik, bleketut baik, bleketut apa? Ya, menang baik. Dan maka kita jadikan diri kita ini menjadi sesuatu yang bisa membuka aura kebahagiaan bagi banyak orang. Iya, syukur kita humoris, bisa menjadi humoris, bisa membuka suasana menjadi manusia menjadi cekakakan dari gemuyu. Ya, jadi dengan tertawa kan itu menyehatkan. Ya. Jadi manfaat yang kita bisa lakukan ke dunia ini bagi yang lain, apapun yang kita miliki, apa baik duanya. Dua rezeki, ya bisa berbagi rezeki ini, bisa membantu banyak orang. Ya, orang sedang membutuhkan, kita bantu. Orang sedang kesusahan, kita bantu. Orang sedang dalam keadaan terpuruk, kita bantu. Pokoknya kita bantu. Ya, deleng latar kotor, sekiranya ini tidak pantas dan tidak layak, maka kita bersihkan. Dan untuk melatih semua ini tidaklah gampang, ya. Untuk melatih supaya hati yang bersih ini terbuka, tidak terblokir oleh ego kita, tidak terblokir oleh rasa sombong kita, maka kita harus dilatih. Caranya dilatih hati kita supaya terbuka, supaya tidak terblokir, ya, supaya terbiasa, maka segala sesuatunya harus dilatih. Harus ada kesadaran. Dan untuk mencapai kesadaran itu salah satunya adalah dengan sering diingatkan melalui majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, ya. Termasuk tadi zikir tuh, ya, termasuk tadi zikir yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai keras. Karena kata para ulama, hati kita ini keras, jadi harus digedor, harus dihancurkan kerasnya hati. Salah satunya dengan dikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena hati manusia itu keras, kalau nggak dengan dikiran dilembutkan, ya, dikampak. Kalau dikiran, kalau dikampak, mau kerasnya ini dihantam dengan dikiran. Maka ini salah satu kata para ulama, bidor bin syadid itu dengan hentakan yang kuat itu akan menghancurkan kesombongan kita, akan menghancurkan ego kita,
akan menghancurkan sesuatu yang memblokir hati kita, sehingga hati kita ini menjadi terbuka, menjadi jiwa-jiwa yang simpati, menjadi jiwa-jiwa yang empati, yang peduli dengan yang lain, yang punya sifat kasih sayang dengan yang lain. Maka hati kita ini harus dilatih, dibiasakan. Mulai dari yang kecil. Saya sering menyampaikan, deleng bak kosong, sekiranya bak kosong, maka diisi. Manfaatnya apa? Kalau orang lain datang, bak dalam keadaan kosong, ember dalam keadaan kosong, orang menjadi bahagia, menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi tenang. Nah, kebahagiaan itu untuk siapa? Bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk diri kita sendiri pun ikut bahagia. Bahagianya kenapa? Karena sudah memberikan sesuatu yang manfaat, yang berguna bagi orang lain. Ya, supaya hidup kita ini manfaat, jangan menjadi beban. Supaya hidup kita ini, di kehidupan ini manfaat. Ya, kalau hidup kita ini manfaat, maka akan banyak dikenang oleh masyarakat. Ya, banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan alam pun senang. Alam pun senang dengan kehadiran orang-orang yang punya kepedulian, yang berguna, yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan hewan-hewan pun, satuan juga, satuan kah? Ketekan majikan itu senang. Pada melayu-melayu, kucing, ayam, pokok satuan-satuan pada coklat. Kenapa? Karena biasanya kita memberikan makanan, memberikan kesenangan mereka, memberikan yang dibutuhkan mereka. Jadi di rumah harus pada ribut. Satuan baik ngerti apa maning manusia. Jadi kehadiran kita di dunia ini, bagaimana caranya supaya manfaat? Tadi kita mulai dari hal yang terkecil. Yang apa yang kita bisa lakukan. Ya. Dan untuk membuka semua itu, hati kitanya harus legowo, harus bersih, harus ikhlas, harus ridho, harus dibersihkan. Membersihkan hati ini salah satunya dengan dilatih, kita, diri kita ini agar senantiasa terbiasa. Mau kan deleng apa, karena anak petetan perlu disiram, ya disiram. Latar kotor perlu bersihnya dibersihni. Tetapi bagi orang-orang yang hatinya tertutup, tidak terblokir, terblokir hatinya, maka deleng petetan mati ya bodoh amat, mati ya berbelian, bahkan memikirkannya aja tidak. Ya, kenapa? Karena hati kita keras, hati kitanya tertutup, hati kitanya tidak dalam keadaan sadar. Tapi kalau sadar, ya, itu sebenarnya petetan, pohon, tanaman akan menjerit, Tuhan tolong siram anak kita, Tuhan tolong siram anak kula, Tuhan jangan banjur anak kula. Karena butuh kehidupan. Tumbuhan saja, pohon saja membutuhkan kita, ya, agar kita ini memberikan manfaat. Termasuk makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan pun sama. Ya, di dalam kajian ini, ya, di dalam kajian subuh ini, setiap subuh saya selalu berusaha untuk kirim doa, kintun doa, mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, melalui majelis zikir, melalui majelis taklim, melalui majelis tahlil dan majelis doa yang baru saja kita awali ini, ya. Kita awali sebelum kajian ini, kita kirim doa. Karena apa? Karena mereka butuh doa kita. Mereka butuh kiriman doa dari kita, anak cucunya, anak putu ini masih pada urip. Ya. Kalaupun mereka bisa ngomong ke kita, cuman karena sudah beda, mereka ada di alam gaib yang sudah tidak punya tubuh lagi. Ya, mereka akan ngomong ke kita, minta didoakan, minta didoa. Cuman karena nggak kedengeran, karena beda.
Lewat kuburan pun sama, ya. Ketika lewat kuburan, maka orang-orang yang hatinya bersih, yang sudah terbiasa dan berkesadaran, maka akan mengucapkan salam pada orang-orang yang sudah di alam kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Di tempat-tempat sunyi, di tempat-tempat suwung, tempat-tempat sepi pun sama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal goib. Jadi bakal lagi lewat ning tempat-tempat sungil, namun tempat khidmat, tempat sungil, tempat sepi, tempat angker, maka ucapkan assalamualaikum ya ahlal goib. Senang tidak senang, mereka itu terkadang-kadang mengusik kita karena kitanya tidak sopan. Nguyu paduan becur baning wiwitan gede, barang wiwitan gede nana sinonggoni. Pas balik, aduh puyeng. Beliau kita nih orang sopan, orang dua adab, nguyu padu curbai, karena ngono anak penunggune, ya wis di tampok, ya. Tetapi kalau kitanya sopan, ya masuk rumah, ya, assalamualaikum, walaupun di rumah tidak ada orang, tapi ucapan assalamualaikum, maka orang-orang yang tidak kelihatan, makhluk Allah yang tidak kelihatan yang ada di rumah kita itu merasa dihargai, merasa dimuliakan, merasa dihormati, merasa keberadaannya ini benar-benar dihargai, diberikan manfaat. Ucapkan salam. Apakah dijawab salam kita? Pasti. Ya, cuman karena mereka sudah tidak punya badan, jadi tidak seperti kita ada suaranya. Mereka sudah goib, sudah tidak kelihatan, ya. Di dalam rumah kita pun banyak makhluk lain yang ada di rumah yang perlu kita ucapkan, berikan doa. Salam itu kan doa, iya. Salam itu doa, iya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan untuk kalian semua. Jadi didoakan, apalagi lewat kuburan, apalagi tempat angker. Mau kapakan tempat angker ke assalamualaikum ya ahlal goib. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan untuk kalian semua, hai makhluk Allah yang tidak kelihatan. Semuanya itu senang, ya. Kita memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang berguna, bukan hanya kepada yang kelihatan saja, tetapi yang tidak kelihatan pun kita berikan penghargaan, berikan sopan santun, anggap dia itu ada, dan kita memang harus ada anggap gue, ya. Kadang-kadang ya uang ngaran aja, masalah kadang-kadang di ruang-ruang kehidupan, ruang-ruang yang kadang-kadang dianggap suci, kadang-kadang yang dianggap angker, kadang-kadang asalan, sehingga kita tidak punya etika, tidak punya adab. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadi orang yang berguna itu sekali lagi tidak mesti harus menjadi pejabat, tidak menjadi harus kaya banyak uang dulu, tidak harus menjadi orang besar dulu. Apapun yang kita miliki yang sekiranya ini bisa manfaat untuk banyak orang, ya, baik tenaga, waktu, pikiran, bahkan dana, ya, apa yang kita miliki manfaatkan. Dua rezeki ora kudu nunggu akeh, ora kudu nunggu pirang-pirang, ya. Apa yang kita miliki lakukan, enggak mesti harus nunggu banyak orang. 1-2 orang yang kita bantu, ya, itu juga menyenangkan orang lain. Bila perlu kita catat setiap hari, berapa banyak orang yang bisa saya berikan kebahagiaan hari ini, berapa banyak orang yang saya temui yang senang dengan kehadiran saya. Bila perlu dicatat. Alhamdulillah hari ini saya sudah nemui si A, upai jaburan, permen, beras, apa baik. Ya kira-kira kalau kita punya, paling tidak kalaupun tidak kita punya, minimal ngomong sing enak, senyuman, nyenengaken, pokoknya cara nyenengaken pinterlah pirang-pirang, ya. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi dengan ilmu, dengan pikiran, dengan tenaga, bahkan dengan harta, kita bisa melakukan untuk membahagiakan tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita temui. Tinggal semuanya bagaimana kita, apakah kita hidup di dunia ini menjadi manusia yang bermanfaat ataukah menjadi beban di masyarakat. Beban di masyarakat apa di beban di masyarakat? Menjadi sesuatu yang tidak berguna. Jangan. Kira-kira kita menjadi orang yang baik, orang yang berguna, orang yang bermanfaat, kehadiran kita dirindukan oleh banyak orang. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghambat kita menjadi tidak berguna dalam hidup? Biasanya sifat kita egois, memikirkan diri sendiri saja. Ya, orang lain bodoh amat, yang penting diri kita senang, gua kenyang, enak uripe, enak dewek bae. Tidak mau memikirkan orang lain, tidak peduli orang lain. Itu namanya egois. Kemudian yang menghalangi kita untuk menjadi manusia yang manfaat, biasanya penghalangnya itu disifat malas, beli kiyang, malas beli kiyang pratin, ya. Orang-orang bekerja bakti, kerjasama, ikut rame-rame, kita di rumah saja. Apa? Malas beli kiyang. Itu pun menghambat menjadi orang yang tidak bermanfaat. Kalau kumpul-kumpul bareng, ada kerja bakti ikut, ada gotong royong ikut, ada sesuatu yang urunan untuk kebutuhan ini, ayo ikut bebarengan, itu memberikan manfaat, baik tenaga, materi juga ilmu. Kemudian apa? Gengsi, rasa gengsi karena kita wong gede, kita wong hebat, kita wong sugih, kita wong ilmuwan, kita pendidik, mau gabung karo wong cilik, gengsi. Itu juga menutup kita, memblokir hati kita untuk menjadi orang yang manfaat. Banyak yang lainnya. Lah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa manfaat daripada kita menjadi orang yang manfaat? Apa gunanya kita menjadi orang yang bermanfaat? Apa keuntungan bagi kita? Banyak hal. Di samping hati kita menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi damai, karena hidup kita ini sudah bisa berbagi. Wong sedekah, walaupun sedekah kita ngetokakan duit, ngetokakan tenaga, ngetokakan segala sesuatu yang kita berikan, tetapi hatinya bahagia. Kenapa? Karena bisa membahagiakan yang lain, bisa menyenangkan yang lain, bisa memberikan manfaat buat yang lain. Sing sodako ya seneng, sing terimane ya luwih seneng. Terus apa maning? Keberkahan dalam hidup. Hidup kita ini berkah saat kita bisa berbagi kepada yang lain. Hidupnya berkah. Dan yang terakhir, ini adalah sebagai investasi masa depan, investasi akhirat. Walaupun wonge langka, tetapi di dunia ini pernah gawe kebagusan, pernah gawe sesuatu sing manfaat, gawe jembatan, dalane arange kanggo dalane wong. Kuwi kene kanggo dalan kene kanggo dalan ya. Kanggo aja sampai dimiliki, diwakafaken dalane ya, kanggo kepentingan masyarakat, gawe jembatan, gawe sekolah, gawe madrasah, gawe masjid, gawe musola, apa baiklah sesuatu yang kita manfaatkan. Listrik, daripada dalane peteng dilistriki, maka manfaat bagi orang lain. Ya, ini adalah investasi kita, jariah kita. Walaupun orangnya sudah tidak ada, tetapi dulu waktu di dunianya memberikan kebahagiaan, memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, akhirnya ini dimanfaatkan, maka jariahnya, amalnya akan terus mengalir. Lah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang berguna adalah sebuah pilihan hidup. Ya, pilihan. Ini pilihan, terserah kita. Apakah kita hidup di dunia ini menjadi orang yang berguna ataukah menjadi orang yang tidak berguna? Semua terserah kita. Karena biar bagaimanapun juga bahwa dalam kehidupan ini
Ya, bukan hanya saat kita di dunia saja. Semua yang kita lakukan baik buruk dalam kehidupan, bagus beli sake bener beli, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah. Untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling mengingatkan, sama-sama untuk memperbaiki diri. Kula tutup kelawan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.